Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisis potensi terjadinya konflik dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat yang beragam, serta cara penyelesaiannya. Untuk ini, kalian perhatikan bagian materinya. Oke, kita lihat konflik dan integrasi. Yang pertama akan dibahas tentang konflik. Apa itu konflik? Kemudian faktor penyebabnya, kemudian bentuk-bentuk konflik. Dan berikutnya pemaparan materinya adalah konflik dan kekerasan. Teori kekerasan itu apa? Kemudian cara pengendalian konflik dan kekerasan. Untuk integrasi sosial, insya Allah akan dibahas pada video berikutnya. Oke, kita lihat konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah configure, yang artinya saling memukul. Kemudian, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan konflik menurut sosiologi adalah proses antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan konflik menurut Sarjono Sukanto adalah konflik adalah proses yang menjauhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Sedangkan menurut Louis Althusser, konflik adalah perjuangan nilai, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Dan terakhir, konflik menurut Gilin dan Gilin adalah proses interaksi yang berlawanan. Faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik sendiri ini ada 4. Yang pertama adalah perbedaan antar individu, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Dari perbedaan-perbedaan ini nanti adalah munculnya gejala disintegrasi dan disorganisasi dalam masyarakat. Antara lain, 1. Adanya ketidaksepahaman dalam masyarakat. 2. Norma sosial yang melemah. 3. Pertentangan norma. 4. Adanya sanksi yang lemah. Dan yang kelima adalah tindakan yang bertentangan dengan norma. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik yang akan dijabarkan di sini adalah 1. Menurut Louis Althusser, 2. Dan Redor, ketiga Sarjono Sukanto, dan yang keempat menurut Ursula Leher. Yuk kita simak baik-baik bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. Yang pertama adalah Louis Althusser. Louis Althusser membagi konflik menjadi 2. Ada konflik realitis yang bentuknya ada in-group dan out-group. Kemudian ada konflik non-realitis yang bentuknya juga ada in-group dan out-group. Sedangkan yang kedua, konflik menurut Dahrendorf ada 4 bagian. Yang pertama adalah konflik antara atau dalam peran sosial. Yang kedua, konflik antara kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Yang keempat adalah konflik antara satuan sosial. Konflik menurut Sarjono Sukanto itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah konflik pribadi, kemudian ada konflik rasial, konflik kelas sosial, konflik politik, dan yang terakhir adalah konflik internasional. Bentuk-bentuk konflik menurut Ursula Leher. Yang pertama adalah konflik dengan orang tua, yang kedua konflik dengan anak sendiri, ketiga konflik dengan sanak saudara,
keempat, konflik dengan orang lain, kelima, konflik dengan suami atau istri, keenam, konflik di sekolah, ketujuh, konflik pemilihan kerja, kedelapan, konflik agama, dan yang terakhir adalah konflik pribadi. Oke, berikutnya adalah dampak sebuah konflik. Ya, dampak dari sebuah konflik nanti menghasilkan dampak secara langsung ataupun dampak tidak langsung. Kita lihat dampak secara langsung dari konflik. Yang pertama adalah menimbulkan keretakan. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian seseorang. Yang ketiga, dapat hancurnya harta benda dan korban jiwa. Keempat, kemiskinan bisa bertambah. Kelima, lumpuhnya roda perekonomian. Dan yang keenam, pendidikan formal dan informal terhambat. Sedangkan dampak tidak langsung dari sebuah konflik adalah dampak ini dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sebuah konflik. Konflik juga mempunyai dampak positif, yaitu yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik. Yang ketiga, membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Yang keempat, munculnya kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang. Oke, sekarang konflik dan kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang menyebabkan adanya cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Sedangkan konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan di antara orang-orang atau kelompok. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kekerasan terjadi ketika individu atau kelompok mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya. Dan ini menurut Profesor Dr. Winardi SE, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, keyakinan, ide-ide, maupun kepentingan-kepentingan. Berikutnya, konflik. Dilihat dari bagian ini, kekerasan dapat diartikan perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik menurut Kamus Besar Indonesia. Dan kekerasan ini dibagi menjadi dua, ada kekerasan langsung dan ada kekerasan tidak langsung. Dan kekerasan dapat terjadi ketika individu atau kelompok mengabaikan norma nilai dalam mencapai tujuannya. Dan menurut H.M.J. Schmelzer, 5 tahapan dalam kekerasan. Yang pertama adalah situasi sosial yang memungkinkan munculnya kerusuhan. 2. Adanya tekanan sosial. Ketiga, berkembangnya perasaan kebencian. Keempat, mobilisasi yang beraksi. Dan kelima, kontrol sosial. Ini yang bisa menjadikan konflik menjadi kekerasan. Sekarang kita dapat menyimpulkan apa perbedaan konflik dan kekerasan. Oke, kita lihat konflik. Jika dilihat, konflik adalah hasil proses interaksi sosial yang bersifat negatif dan disosiatif. Sedangkan kekerasan adalah agresi jahat yang tidak terprogram secara filosofi genetik dan tidak adaptif biologis. Yang B, sebagai fakta sosial yang tidak dapat dihindarkan. Sedangkan kekerasan bukan pembawaan manusia, memiliki tingkat kedestruktifan yang berbeda-beda. Konflik bertujuan memperoleh kemenangan dengan menghancurkan pesaingnya. Sedangkan kekerasan tidak memiliki tujuan dan muncul karena dorongan nafsu belaka. Yang terakhir, perbedaan konflik dan kekerasan adalah berdampak positif yang dapat mendorong suatu perubahan. Sedangkan kekerasan kedestruktifannya meningkat seiring dengan perkembangan peradaban.
Jadi, kesimpulan dari konflik dan kekerasan adalah kekerasan merupakan keberlanjutan dari konflik dengan disertai kekerasan fisik atau penyerangan. Dan konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan dan saling berkelanjutan. Oke, sampai sini paham ya antara konflik dan kekerasan. Yuk kita simak berikutnya. Oke, dari pemaparan materi tadi, kalian dapat menyimpulkan dari gambar keempat ini, manakah yang dibedakan termasuk konflik dan kekerasan. Ya, Anda lihat, kemudian Anda bisa simpulkan mana dari gambar keempat ini yang masuk dalam konflik dan kekerasan. Oke, berikutnya adalah teori tentang kekerasan. Yang pertama adalah teori faktor individual. Ini dimulai dari perilaku individual yang bersifat agresivitas, kemudian menjadi kekerasan. Kemudian yang kedua ada teori faktor kelompok. Teori ini mengatakan kelompok identitas sehingga mengalami benturan dengan identitas lain. Sedangkan pada teori dinamika kelompok, ini adanya deprivasi relatif dalam sebuah kelompok, kemudian tidak dapat mengikuti perubahan yang diikutinya. Dan untuk cara pengendalian konflik yang baik adalah dapat melalui syarat agar tidak menjadi kekerasan. Ya, jadi ada 3 syarat konflik agar konflik tidak menjadi kekerasan. Yang pertama adalah setiap kelompok harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka. Yang kedua, pengendalian konflik dapat dilakukan apabila kelompok yang berkonflik terorganisir. Yang ketiga, setiap kelompok yang berkonflik dapat mematuhi aturan yang telah disepakati. Inilah cara untuk mengendalikan konflik agar tidak terjadi kekerasan. Oke, cara pengendalian konflik bisa dilakukan dengan melalui konsiliasi, kemudian ada arbitrasi, kemudian juga bisa mediasi, dan ada adjudikasi. Pengendalian konflik bisa juga menggunakan manajemen konflik. Yang pertama adalah tindakan menghindari konflik. Yang kedua, ada kompetisi atau komando otoratif. Yang ketiga, akomodasi atau meratakan. Yang keempat, kompromis. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Oke, kita bahas tindakan menghindari. Apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari konflik? Yang pertama, bersikap tidak kooperatif dan tidak asertif. Yang kedua, menarik diri dari situasi yang berkembang. Dan yang ketiga, berusaha bersikap netral dalam segala hal. Untuk yang kompetisi, cara yang dilakukan adalah dengan bersikap tidak kooperatif, tidak asertif, bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain untuk berjuang mendominasi dalam situasi menang atau kalah. Yang kedua, dapat dilakukan memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Cara yang ketiga adalah akomodasi atau meratakan. Dengan cara ini, kalian dapat bersikap kooperatif, tidak asertif, membiarkan keinginan pihak lain yang menonjol, kemudian meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diusahakan secara buatan. Kompromis. Kompromis adalah bersikap cukup kooperatif dan juga asertif dalam intensitas yang cukup. Kolaborasi. Kolaborasi berarti bersikap kooperatif maupun asertif, berusaha untuk mencapai kepuasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja melalui perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah, sehingga setiap individu atau kelompok mencapai keuntungan masing-masing sesuai dengan harapannya.
Hasil manajemen dari konflik. Yang pertama adalah konflik kalah-kalah. Konflik kalah-kalah ini dapat diartikan apabila tidak ada seorang pun di antara pihak yang terlibat mencapai tujuan yang sebenarnya. Kemudian, konflik menang kalah dapat diartikan salah satu pihak mencapai apa yang diinginkan dengan mengorbankan pihak lain. Hal ini dimungkinkan karena adanya persaingan di masing-masing pihak. Dan yang terakhir adalah konflik menang dan menang. Artinya, konflik menang-menang ini dilaksanakan dengan jalan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Oke, sampai sini dulu materi konflik kekerasan dan perdamaian. Semoga kalian dapat memahaminya dan kita dapat berjumpa dalam materi integrasi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.